kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat Prabowo tak dilantik di IKN. Semakin kuat tanda-tandanya obsesi Jokowi tidak terwujud. Yang nonton di channel Rocky Gerung Official ya, 135.000 ya. Kita lihat yang ngomong apa ini. Baiklah dengan Pak Prabowo ya, Bung Rocky ya. Jadi kalau toh nanti Anda misalnya diundang untuk pelantikan gitu ya, pelantikan Pak Prabowo jadi presiden, nggak perlu khawatir karena itu tidak di IKN, Bung Rocky. Dari pastikan pelantikannya itu akan di Jakarta. Aneh nih, sementara Pak Jokowinya memaksakan tetap upacara 17 Agustusan di IKN. Mungkin juga Pak Prabowo merasa nggak penting-penting amat dilantik di mana, yang penting dia udah presiden. Mungkin ya minta juga dilantik di Hambalang juga, di rumah Hambalang kan nggak ada soal juga kan. Iya. Tetapi officially selalu ada semacam tubuh peringatan atau momen peringatan, tentu di ibu kota negara tuh. Dan terlihat bahwa ibu kotanya memang nggak siap. Kan kalau dilantik di ibu kota yang nggak siap itu pengamanannya luar biasa buruknya nanti kan, tamu-tamu dari luar negeri bagaimana mungkin Pak Prabowo dilantik di IKN tetapi Zoom meeting dari Istana Negara di Jakarta. Jadi kelihatannya memang kekacauan dari awal soal IKN ini berbuntut panjang pada kemuliaan dari suatu peristiwa, yaitu presiden baru tidak dilantik di istana karena dia sendiri yang harus nanti membuat kepresnya kan Pak. Jadi kasihan amat Pak Prabowo tuh. Untuk pelantikan aja dia mengalami satu tragedi baru di awal pemerintahannya. Nggak dilantik di IKN, IKN-nya belum siap. Jadi dilantik ya di mana? Di istana negara. Bukan istana negara, orang ibu kotanya sudah pindah ke IKN itu. Nggak tahu itu jadi gimana itu. Tapi Prabowo mungkin nggak terlalu penting, benar juga kata Rocky ya. Jokowi minta supaya Pak Prabowo yang buat kepres pemindahan ibu kota tuh. Jadi ya tunggu aja Prabowo melantik dirinya sendiri, terus dia pindahin ibu kotanya tuh, atau dia pindahin dulu ibu kotanya tuh. Itu artinya Jokowi mesti berhenti lebih awal sebetulnya kalau teorinya semacam itu kan. Jadi tetap kita lihat soal ibu kota ini bebannya mau dialihkan pada Prabowo, dan itu yang menurut kalkulasi saya Pak Prabowo juga ya enak nggak enak itu, dia bergembira karena akan ada ibu kota baru, tapi dia tahu itu akan menggerogoti APBN dia tuh. Sementara Jokowi udah bermimpi untuk membuat upacara di IKN sebagai penanda bahwa itu adalah ibu kota yang dia bangun tuh. Padahal sebetulnya ini konsep ibu kota itu apa sih namanya? Ibu kota itu kan sekedar wilayah tempat pemerintahan berlangsung tuh. Tetapi Jakarta lebih dari itu. Orang mengingat Jakarta sebagai kota perjuangan, kan itu intinya tuh. Kota perjuangan. Jadi dipindahin kemanapun orang akan anggap ibu kota itu Jakarta, itu yang sana itu cuma tempat presiden buka upacara bendera tuh. Jadi sekali lagi IKN di Kalimantan itu akan jauh dari ingatan sejarah kita, bahkan akan dianggap sebagai itu ingatan buruk terhadap seorang presiden yang pernah memerintah, yaitu IKN itu, gitu kira. Ingatan buruk terhadap pemerintah yang pernah dipimpin ya oleh seorang presiden ya. IKN ada simbolisasi malah ya, satu legacy buruk ya, yang diwariskan sendiri ya oleh presiden di ujung kekuasaannya. Jadi dia melakukan satu harakiri sebenarnya Pak Jokowi itu ya, bukannya melahirkan legacy yang gilang gemilang, tapi justru mewariskan legacy dalam tanda petik, warisan yang membunuh dirinya sendiri dan membatalkan semua prestasi-prestasinya. Kalau memang prestasi itu dianggap ada, ditutup ya oleh warisan terbesar yang terburuk ya, di ujung kekuasaannya. Sayang sekali ya, sebuah tragedi di ujung kekuasaan Jokowi. Kompleksitas kulturalnya. Ya, ini kan menarik ya. Memang sesuai dengan undang-undangnya seorang presiden dilantik di ibu kota negara. Begitu undang-undangnya, Bung Rocky. Dan harusnya kan karena setelah undang-undang IKN ada, setelah kemudian daerah khusus Jakarta juga undang-undangnya lahir, itu kan sebenarnya tinggal kepres. Dan kepres itu kan sebenarnya itu kewenangannya Pak Jokowi. Iya. Tapi anehnya kenapa Pak Jokowi yang beliau sendiri yang punya mimpi tentang IKN, kemudian tangani kepresnya saja justru malah dilempar ke Pak Prabowo, dan itu tidak ada jaminan kemudian bahwa Pak Prabowo itu akan menandatanganinya.
Saya kira begitu Prabowo dilantik di Jakarta, pasti dilantiknya dia nggak akan tanda tangan itu kan. Ya. Karena bagi dia itu ada beban sebetulnya kan, konsekuensi dari memindahkan ibu kota itu kepres ada itu segala macam anggaran mesti keluar dari situ, pendidikan baru mesti ada di situ tuh, penyesuaian itu kayak latihan kayak manasik haji gitu kan, karena mesti tahu keadaan di tempat yang baru itu kan. Dan itu juga butuh psikolog. Ngapa dikaitkan dengan manasik haji? Kan nggak ada relevansinya. Baru, jadi saya kira tuh Prabowo akan anggap ya itu ibu kota kita bangun 50 tahun lagi, jadi pelan. Dan Jokowi tentu nggak mau ambil risiko karena dia bilang pindahin, sementara pada akhirnya kemudian Prabowo bilang stop itu, jadi balik lagi dong, jadi dua kepres pemindahan dan oleh Jokowi dan kepres pembatalan pemindahan oleh Pak Prabowo, atau kepres yang sekedar menjadikan pemindahan itu berlangsung secara administratif, tapi secara real nggak dipindahin kan. Gimana membayangkan misalnya kedutaan Amerika yang lagi dia bangun mungkin tiga tingkat ke bawah itu tiba-tiba disuruh pindah ke IKN, kan ajaib itu. Jadi tentu dunia internasional juga atau kedutaan utama itu lagi konsolidasi, karena bagi mereka semester depan itu mulai lagi ketegangan internasional, soal-soal yang menyangkut persiapan perang dunia ketiga, soal-soal yang menyangkut perlombaan menyimpan energi karena kepentingan untuk dalam negeri. Jadi semua soal itu juga menyibukkan diplomat-diplomat yang ada di Jakarta. Bagaimana kalau mereka diminta supaya 17 Agustus siap-siap dan jadi IKN diletakkan ya oleh Rocky Gerung ya dalam kompleksitasnya persoalan global dunia, dalam persoalan menghadapi perang, krisis pangan ya, krisis energi, bagaimana kepentingan nasional itu menyelamatkan energi untuk negaranya masing-masing ya. Jadi tampaknya IKN itu tidak menjadi perhatian internasional, dan Prabowo juga tentu tidak akan menyepak ya proyek IKN itu karena cuma menguras anggaran dan menyulitkan ya roda pemerintahan Prabowo, yang juga Prabowo punya mimpi besar untuk mewariskan kerja-kerja emas atau legacy tanpa harus menyelesaikan beban utang atau pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan oleh presiden sebelumnya kan. IKN dalam dilema, dan dilema itu harus dipecahkan oleh Prabowo dengan cara menutup IKN atau memperlambat IKN pembangunannya sampai 50 tahun biar diterusin sama Anies. Setelah Oktober siap untuk pindah kedutaan itu juga ngaco itu. Jadi kesulitan kita membaca IKN itu sebagai simbol dari kegagalan Jokowi. Ya, kan enggak jadinya. IKN adalah simbol dari kegagalan Jokowi. Satu frasa atau kalimat yang indah dan tajam ya, menusuk jantung kebijakan Jokowi di ujung senja kekuasaannya. Ya kesannya nggak seperti saya sebut tadi, nggak fair dong ya. Pak Jokowi tahu bahwa beliau tahu bebannya berat, karena dalam senjata juga begitu. Soal transportasi, pengamanan dan sebagainya disinggung ketika soal upacara 17 Agustus. Ditanya oleh wartawan apakah kepala negara asing juga diundang dalam peringatan itu, dan katanya diundang, dan tapi memang kan tidak sederhana soal transportasi dan sebagainya. Nah, jadi kalau beliau sendiri sudah merasa itu bahwa berat, tapi kenapa kemudian dilempar ke Pak Prabowo? Ini kan seperti kesannya jadi tidak bertanggung jawab gitu Pak Jokowi. Iya. Kelihatannya memang itu. Jadi perlahan-lahan Jokowi akan geser beban dan tanggung jawab yang harusnya dia buktikan pada Prabowo. Nanti juga mungkin Jokowi akan kasih suruh kepres untuk menghidupkan kembali SMK Pak Prabowo yang mesti kepres untuk membuat ekonomi meroket, maka Prabowo disuruh bikin roket supaya ekonominya ngikut roketnya. Jadi kekonyolan ini yang akan kita lihat sebagai ya Indonesiana itu, cerita-cerita yang kalau dikumpulkan mati ketawa cara Indonesia, ya. Mati ketawa cara Indonesia. Udah diterusin sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu perbincangan yang menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.